Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Nuraini, CGP Angkatan 7 dari SMPN 4 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid dan strategi dalam mewujudkannya di SMPN 4 Lembang. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh Indonesia yang memelopori timbulnya cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa merupakan pokok sistem pendidikan dan pengajaran yang pada tahun 1922 dapat terwujud dalam Taman Siswa. Bagaimana kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan? Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dimaksudkan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, maksud dari pendidikan yaitu untuk memerdekakan sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dalam arti merdeka batin dan menjadi mandiri dalam arti merdeka lahir. Selain itu, pendidikan juga ditujukan supaya manusia memiliki penguasaan atau pengendalian diri yang baik. Kemampuan menguasai atau pengendalian diri dihasilkan ketika seseorang memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Oleh karena itu, pendidikan yang dilakukan sejatinya menuntun secara holistik pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Pandangan berikutnya dari Ki Hajar Dewantara yaitu terhadap anak atau siswa. Setiap anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Kekuatan kodrat anak yaitu segala kekuatan yang ada pada lahir dan batin pada setiap anak. Kodratnya anak adalah merdeka. Jiwa merdekanya anak sudah ada sejak lahir. Oleh karena itu, pendidikan diarahkan pada pendidikan yang memerdekakan anak. Pendidik mendorong anak ke arah merdeka belajar, sehingga ciri merdeka belajar pada anak mereka bebas dalam arti bahagia dan mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik berperan menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan dengan memperbaiki lakunya anak. Dalam hal ini, menuntun diartikan sebagai mengasuh, mengarahkan, memandu, membimbing, memfasilitasi, membersamai secara lahir dan batin, mengoptimalkan potensi sehingga potensi baik dari anak semakin tajam, sementara potensi buruknya semakin menipis. Dalam upaya menuntun, pendidik memiliki 3 peran sekaligus, yaitu ing ngarso sung tulodo dalam arti di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara memberi perumpamaan antara siswa dengan guru sebagai benih tanaman dan petani. Anak diibaratkan sebagai benih tanaman, dan tanaman itu beraneka ragam dengan segala kodratnya. Sementara pendidik diibaratkan sebagai petani. Petani berperan menuntun tumbuh tanaman dengan memperbaiki kondisi tanah, menyiram dan memberinya pupuk, serta membasmi hama, gulma, dan penyakitnya.
Meskipun petani dapat merawat, memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan tanaman, namun ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya tanaman tersebut. Misalnya, ia tidak dapat mengubah kacang kedelai menjadi tanaman sawi. Namun demikian, peran petani sangat baik, sangat penting karena akan berbeda antara tanaman yang dirawat dengan baik dengan tanaman yang dibiarkan meskipun bibitnya baik. Begitupun benih yang kurang baik akan tumbuh dengan lebih baik ketika dirawat dengan sungguh-sungguh oleh petani dibandingkan dengan benih kurang baik yang dibiarkan tanpa perawatan. Setiap anak memiliki potensi baik dan buruk. Anak diibaratkan sebagai kertas yang telah berisi tulisan-tulisan yang masih suram. Pendidik berperan seperti pensil yang dapat menebalkan potensi baik sehingga semakin muncul. Sebaliknya, pendidik juga berperan seperti penghapus yang dapat semakin menyuramkan potensi buruk sehingga tidak muncul. Syarat tercapainya tujuan pendidikan. Agar maksud dan tujuan pendidikan tercapai secara optimal, diperlukan pendidikan yang teratur. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berlandaskan ilmu, yaitu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan terdiri dari psikologi, fisiologi, etika atau moral, estetika, dan ikhtisar cara-cara pendidikan. Seorang pendidik diibaratkan seperti pengukir kayu. Seorang pengukir kayu tentu wajib mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang hakikat atau keadaan kayu. Pengukir wajib mengetahui jenis kayu yang keras dan kayu yang lunak, yang boleh dipergunakan untuk ukiran yang halus atau yang kasar, begitu seterusnya. Karena pendidikan itu mengukir manusia, sementara manusia mempunyai hidup lahir dan batin, maka pendidik seyogyanya memiliki ilmu yang baik tentang psikologi dan fisiologi. Seorang pengukir kayu yang hendak mewujudkan ukiran yang baik harus mengerti tentang keindahan-keindahan ukiran. Bagi seorang pendidik, sama halnya harus mengerti tentang keindahan-keindahan batin dan lahir, yaitu etika dan estetika. Akhirnya, seorang pengukir kayu juga dapat menghasilkan karya ukiran yang bagus kalau ia mengetahui pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir yang lainnya, baik dari zaman sekarang maupun dari zaman terdahulu. Dengan demikian, maka sebagai pendidik kita seyogyanya memiliki ilmu pendidikan dan terus belajar agar memiliki landasan yang baik ketika melakukan praktik mendidik. Selain itu juga terbuka hati dan pikiran sehingga memiliki wawasan yang luas agar dapat menghasilkan anak didik yang lebih baik. Cara-cara mendidik, beberapa cara dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam praktik mendidik diantaranya yaitu memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Cara-cara tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian usia dan tingkat perkembangan anak. Pemikiran berikutnya dari Ki Hajar Dewantara yaitu mengenai metode mendidik. Bermain adalah kodrat anak. Dengan bermain, anak akan senang dan bahagia, sehingga mereka akan bahagia ketika belajar. Saat bermain, anak juga belajar budi pekerti, maka permainan juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Ki Hajar Dewantara di dalam taman siswanya menggunakan metode among siswa yang memadukan metode panca indera dan permainan yang tidak dipisah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada anak serta kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan kertas kosong atau tabula rasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidik menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, dalam menebalkan laku anak, kekuatan konteks diri anak dan kekuatan konteks sosiokulturalnya perlu diperhatikan. Pendidik perlu memahami fase perkembangan muridnya, apa kebutuhannya, dan apa yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Serta perlu memahami kekuatan konteks sosiokultural di mana anak tinggal.
Selain itu, pendidik juga perlu memperhatikan dan beradaptasi dengan kodrat zaman dari muridnya. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Murid adalah bagian dari warga lokal dan warga dunia, sehingga pendidikan perlu secara holistik mempertimbangkan kebutuhan murid di mana ia tinggal, sehingga perlu mempertimbangkan kodrat alam, sekaligus mengakomodir kebutuhan perkembangan zaman secara global, sehingga perlu mengakomodir kodrat zaman. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Syarat dalam mengadopsi sistem pendidikan dan budaya dari luar seyogianya dapat ditunjukkan ke arah keluruhan manusia, nusa, dan bangsa, serta tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, Ki Hajar Dewantara menasihatkan, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Tidak ada salahnya mengadopsi budaya dan pendidikan dari luar, karena tidak semuanya yang berasal dari luar itu jelek. Terkait akulturasi, semboyan Ki Hajar Dewantara yang dapat diteladani yaitu asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinu artinya bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinu atau bersesuaian dengan alam kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, konvergensi. Konvergensi artinya budaya yang diadopsi saling menguatkan dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang telah ada. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu bahwa meski setiap budaya memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri, namun berpusat kepada satu nilai kebudayaan dunia, yaitu nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara yaitu terkait budi pekerti. Salah satu tujuan pendidikan yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri ini muncul dari budi pekerti yang baik. Dengan kata lain, produk dari pendidikan yaitu budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Oleh karena itu, sejatinya pendidikan dilakukan secara holistik memperhatikan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pemikiran berikut dari Ki Hajar Dewantara yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan tujuan segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Sementara kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat yaitu alam dan zaman. Diperlukan bahan-bahan yang akan memperkaya kebudayaan. Dari luar lingkungan kebangsaan perlu juga diambil bahan-bahan yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan kita sendiri. Namun dalam memasukkan bahan-bahan tersebut, Ki Hajar Dewantara telah mengingatkan mengenai 3 asas yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pandangannya mengenai keluarga. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait keluarga, yaitu diantaranya bahwa keluarga merupakan lingkungan yang melindungi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak dalam hidup kebudayaannya. Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil namun yang paling suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya. Lingkungan keluarga juga merupakan suatu pusat pendidikan yang mulia. Segala unsur dari sosial dan kesusilaan dan sifat pokoknya terdapat di dalam hidup keluarga. Lingkungan keluarga inilah yang meneruskan segala tradisi, baik mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain dari unsur budi kesusilaan.
Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adiknya, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan mereka. Di bagian berikutnya, saya akan memaparkan mengenai implementasi pendidikan yang berpihak pada murid di SMPN 4 Lembang. Beberapa implementasi pendidikan yang berpihak pada murid di SMPN 4 Lembang diantaranya berupa satu, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang kedua yaitu penumbuhan dan penguatan budi pekerti. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dilakukan dengan pendekatan saintifik, kemudian multimodel pembelajaran yang berpusat pada murid seperti model kooperatif, inquiry, PJBL, dan lain-lain. Selain itu dipilih juga multimetode pembelajaran aktif seperti diskusi, praktikum, penugasan, dan lain-lain. Tidak lupa, media eksploratif berupa realia atau penggantinya dengan mengangkat potensi lokal, serta penilaian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain mengintegrasikan kearifan lokal dan potensinya juga dilatihkan pada murid penggunaan IT dan keterampilan ABA 21 dalam pembelajaran sebagai adaptasi terhadap kodrat zaman saat ini. Penumbuhan dan penguatan budi pekerti melalui kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan siswa. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SMP 4 Lembang ada beberapa. Beberapa kegiatan pembiasaan dilakukan terdiri dari kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari seperti 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada sesama murid dan GTK yang ada di lingkungan SMPN 4 Lembang. Selain itu juga terdapat kegiatan pembiasaan yang dilakukan mingguan berupa hari Senin upacara bendera, Selasa literasi, Rabu mengaji bersama, Kamis senam bersama, Jumat pembacaan Asmaul Husna, salat duha dan infak. Sementara itu, macam kegiatan dan pemilihan ekstrakurikuler yang dipilih disesuaikan dengan minat murid. Beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMPN 4 Lembang yaitu pramuka yang sifatnya wajib, basket, futsal, voli, paduan suara, karawitan, PMS, smart komputer, podcast, dan paskibra. Berikut ini tantangan dan solusi yang kami hadapi. Yang menjadi tantangan di sekolah kami berupa datang dari murid, pendidik, orang tua, masyarakat. Dari pihak murid, yaitu tantangan berupa latar belakang yang beragam, di antaranya latar belakang didikan yang berasal dari rumah serta gaya belajar yang beraneka ragam. Sementara dari pendidik sendiri adalah peningkatan kompetensi yang harus dilakukan terus-menerus. Orang tua berupa latar belakang yang beragam terutama dalam hal pendidikannya. Dari masyarakat berupa kepedulian dan optimalisasi local wisdom. Adapun solusi yang kami lakukan yaitu pertama membuat kesepakatan dengan murid, yaitu dibuatnya panduan tata tertib dan penelusuran gaya belajar. Yang kedua, terkait pendidik yaitu mengikuti berbagai peningkatan kompetensi dengan penugasan maupun secara mandiri. Contohnya pelatihan, workshop, seminar, mempelajari artikel jurnal, dan lain-lain. Terkait dengan orang tua, dilakukan rapat dan komunikasi di dalam grup WA yang dibuat. Sementara solusi yang berhubungan dengan masyarakat yaitu bekerja sama dengan aparat kelurahan, puskesmas, dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat dan kepeduliannya kepada pendidikan. Dan yang terakhir yaitu inventarisasi local wisdom dan potensi lokal yang terjadi, yang ada di sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.